Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah antropologi agama. Sebelum kita memahami antropologi agama, terlebih dahulu kita harus paham apa itu ilmu antropologi atau anthropology. Oke. Nah, ilmu antropologi adalah scientific study atau ilmu yang mempelajari secara saintifik masyarakat, manusia ataupun masyarakat seutuhnya, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada, secara saintifik perilakunya maupun masyarakat, culture-nya secara komparasi, perbandingan, dan juga secara holistik. Mari saya terangkan satu persatu. Pertama adalah scientific. Adakah orang belajar tidak saintifik? Tentu ada. Ada orang mempelajari secara mistik, secara tahayul, secara teologis. Orang kan belajar sejarah Islam, belajar agama tertentu itu tidak boleh bertanya tentang kebenaran, meragukan neraka, meragukan surga, mempertanyakan malaikat. Itu adalah pelajaran mempelajari secara teologis. Itu belajar secara teologis. Kita meyakini bahwa neraka itu ada, surga itu ada, dosa, kemudian karma, kemudian kutukan Tuhan dan selain-selainnya. Itu adalah pelajaran atau kita mempelajari masyarakat secara teologis, atau di atas sebelum teologis secara metafisis, apa yang dikatakan oleh Auguste Comte sebagai metafisis. Hanya khayalan-khayalan belaka seperti biasanya orang-orang kampung dulu ya, misalnya kamu jangan melahirkan hari ini karena itu nanti ada kuntilanak mengganggu, kamu jangan kawinan hari ini karena itu adalah produk-produk pemikiran-pemikiran secara metafisis. Nah, itu juga mempelajari masyarakat. Nah, tetapi kita saat ini dalam ilmu antropologi itu kita mempelajari masyarakat atau manusia secara akademis, secara saintifik. Nah, apa ciri saintifik tadi? Pertama adalah cirinya atau karakteristiknya adalah berbasiskan reason, rationality, harus rasional. Mengukurnya itu harus ukuran saintifik itu pertama adalah rasional. Bahwa rasional itu biasanya apa ya? Common sense itu juga rasional. Bahwa kalau kamu bekerja keras ya pasti akan mendapatkan. Kalau kamu menabung ya kamu kaya. Kalau kamu bersuara keras ya orang bangun. Nah, misalnya begitu. Itu adalah sesuatu yang alasan-alasan yang sifatnya rasional. Nah, yang kedua adalah sifatnya empiris. Yang kita pelajari itu metodenya itu atau perspektifnya itu harus empiris ya. Kita tidak dalam antropologi tidak mempelajari sesuatu yang tidak terlihat. Maaf. Yang tidak terasa atau tidak terdengar dan tidak ada wujudnya, tetapi kita mempelajari satu masyarakat yang fenomena yang ada benar-benar di depan kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar. Kita tidak mencari misalkan kehidupan gaib, mempelajari kehidupan gaib setelah kematian, itu tidak bisa. Nah, kita juga tidak mempelajari misalkan bagaimana keadaan manusia setelah dikubur, setelah masuk neraka. Itu kita tidak mempelajari itu, tapi kita mempelajari kejadian-kejadian, fenomena-fenomena masyarakat yang benar-benar
terlihat apapun kita rasa dan kita dengar. Nah, itu adalah empiris. Kemudian bisa dibuktikan secara sistematik. Ada ukuran sistematik dalam ilmu pengetahuan bidangnya apapun, selalu ada ukuran-ukuran untuk mengukur bahwa sesuatu ini apa yang terjadi itu secara sistematis, itu ada ukuran-ukuran. Rasional, kemudian rasional, kemudian empiris, kemudian ada sistem, dan tentu juga bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan. Ada ukuran-ukuran yang bisa membuktikan bahwa investigasi kita, analisa kita itu benar. Nah, itu perspektif antropologi. Ya. Kita sudah memahami apa ilmu antropologi. Nah, pada perkembangannya antropologi itu tadi kita katakan sebagai ilmu yang mempelajari manusia beserta budayanya, ya, yang utuh dan berbanding secara holistik dan dengan perspektif perbandingan tadi. Pada perkembangannya antropologi tidak saja menjadi hanya antropologi itu saja, tapi berkembang menjadi banyak cabang-cabang ilmu antropologi. Di antaranya pertama misalnya antropologi yang mempelajari material culture manusia atau masyarakat, material bahan-bahannya, mempelajari bagaimana apa cara dan bahan orang berpakaian, topinya, alat kerjanya, kemudian bahan minumannya, makanannya, kemudian itu material culture, besi atau apa yang mereka pakai, batu dan seterusnya, bangunan rumahnya, itu ada material-material yang masa lalu yang lama sekali, itu biasanya disebut sebagai arkeologi. Nah, ini juga salah satu divisi atau bagian dari antropologi basisnya, ya, tapi fokusnya lebih ke masa lalu manusia, masyarakat yang mungkin sudah abad-abad, ribuan tahun dan seterusnya. Maka itu nanti ada lagi antropologi yang memfokuskan diri membidangi pada studi pada perkembangan tubuh manusia. Manusia tubuhnya itu juga menandakan dalam rentang waktu yang sangat lama itu juga menandakan bagaimana perkembangan culture. Nah, aspek-aspek ini juga tergambar dalam tubuh manusia, atau maka disebut dengan physical anthropology. Banyak sekali perkembangan dari physical anthropology. Nanti ada bisa disebut biological anthropology, juga bisa mempelajari manusia, tubuh manusia, ya, perkembangan tubuh manusia. Kemudian nanti ada antropologi yang memfokuskan pada bahasa. Nah, bahasa ini sangat dahsyat sekali memahami budaya manusia, karena sangat jelas sekali bahasa itu menunjukkan budaya. Misalkan apakah attitude budaya bahasa Jawa yang mungkin ada hierarki yang antara tua dan muda, bangsawan dan orang biasa, itu sangat terbukti sekali dalam bahasa. Kemudian apakah salah satu masyarakat itu mempunyai cara komunikasi yang terbuka atau direct, indirect, itu sangat tergambar sekali dalam bahasa. Maka kita bisa mengenal misalnya ada stereotype, misalkan bahasa Inggris itu bahasa yang formal, bahasa Prancis itu bahasa yang romantis, ada stereotype bahasa Jawa itu bahasa yang bahasa yang tidak jelas, ya, mana yang ada makna di balik maknanya itu lebih banyak daripada maknanya dari apa yang diekspresikan. Nah, itu kan stereotype bahasa yang benar-benar memang membuktikan bahwa sangat terkait antara bahasa dan budaya penggunanya. Nah, yang ketiga yang kita bagian dari ini, yang keempat adalah cultural anthropology. Biasa orang mencampur mungkin social culture anthropology atau social anthropology atau cultural anthropology saja, tapi kita mungkin lebih fokus sebagai
cultural anthropology, karena ini berkaitan dengan culture, jadi antropologi budaya. Nah, budaya di dalamnya adalah agama. Budaya itu apa saja? Banyak sekali nanti definisi tentang budaya, definisi tentang agama. Tapi saat ini kita mungkin lebih pada spesifik, ya budaya itu ya definisi yang sangat sulit ya. Culture, kalau misalnya Goethe sangat menekankan pada symbolic meaning atau symbolic meaning, simbolik, jadi pemaknaan yang bersimbol sebagai budaya. Jadi bagaimana manusia memaknai budayanya, kemudian yang diekspresikan dalam simbol, itulah budaya. Ada lagi yang mengatakan misalkan simbol itu adalah way of life, culture itu way of life. Ada yang mengatakan bahwa culture itu segala sesuatu yang harus dipelajari untuk agar supaya kita diterima pada masyarakat itu juga kadang-kadang disebutkan sebagai culture. Tapi secara umum dalam antropologi agama, ya aspek-aspek dari agama yang kemudian orang sebut sebagai aspek agama, nanti juga kita akan belajar apa itu definisi agama yang sangat kompleks sekali. Tapi biasanya orang akan melihat sebagai belief system, kemudian sistem kepercayaan ya, atau kemudian stories, cerita-cerita keagamaan, kemudian legenda-legenda, kemudian ritual, kemudian festival, kemudian apalagi praktek keagamaan, doktrin yang beredar. Nah, ini yang mungkin akan kita pelajari dan menjadi sub dari bagian dari cultural anthropology ataupun antropologi sosial budaya. Nah, ini nanti selanjutnya kita akan mendalami. Nah, bagaimana perkembangan antropologi? Ya? Kenapa antropologi itu sekarang mungkin sebagai salah satu divisi atau bagian ilmu sosial humaniora yang sangat trendy dalam arti untuk memahami budaya. Ilmu sosial yang memahami budaya, dan maka ilmu-ilmu lain banyak meminjam kadang-kadang metode dan perspektif antropologi dalam penelitiannya. Nah, ini karena memang cukup oleh ilmu sosial akhir-akhir ini atau humaniora dianggap sebagai ilmu yang metode mempunyai perspektif dan metode yang dianggap bukan akurat, tapi artinya memadai untuk memahami budaya. Nah, sebenarnya antropologi, ilmu antropologi itu ya sejak kapan sehingga kita sekarang mempunyai disiplin yang saya pikir antropologi cukup kuat. Sebenarnya mungkin lama sekali, ribuan tahun orang sebelum munculnya modern perspective of scientific study of culture atau perspektif modern dalam mempelajari masyarakat, itu sudah masyarakat lain. Antropologi itu mempelajari masyarakat lain. Nah, itu sudah lama sekali. Artinya masyarakat sudah mencoba mempelajari masyarakat di luar kelompoknya, itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi ciri utama dari kajian-kajian masyarakat lain di luar kelompok kita itu kalau mungkin kalau zaman sebelum perang dunia 1 atau 2, ya itu sifatnya ya tadi teologis, mungkin metafisis, sehingga muncul kalau kita baca catatan-catatan dulu ya mengatakan bahwa orang lain di luar kelompok kita adalah primitif. Nah, itu misalnya pada masa kolonial, memang itu masa kolonial saja. Pada catatan-catatan masa kolonial yang mungkin menjadi pijakan awal disiplin antropologi itu perspektifnya kolonial, artinya menganggap orang lain di bawah kita, etnosentris, jadi etnik kita, budaya kita itu menjadi yang dianggap sebagai yang paling baik. Ukurannya adalah budaya kita, mengukur orang lain dengan budaya kita, dengan culture kita, keyakinan kita. Nah,
sementara orang lain dianggap tidak mempunyai budaya atau culture atau bahkan agama, keyakinan yang memadai, semua dianggap salah. Nah, catatan-catatan dulu itu entah jurnalis, entah tentara, entah pegawai negara, perwakilan negara atau duta besar, utusan-utusan kerajaan yang mendatangi tempat-tempat atau ke kelompok lain, kalau mungkin Anda bisa lihat di catatan-catatan di Vatikan itu akan melaporkan tentang kelompok atau masyarakat lain dengan perspektif agama, dengan perspektif culture budaya mereka. Maka terkenal sekali misalkan David Chidester mengkritik colonial perspective of anthropology ini, mengatakan bahwa banyak sekali kata-kata primitif, savage atau budak ya, orang kotor, orang devil, setan, orang tidak kenal Tuhan, orang tidak. Catatan-catatan zaman dulu itu sebelum mungkin pada masa kolonial itu begitu. Nah, tapi muncul pada abad 20 mulai disiplin antropologi dikembangkan oleh misalnya Franz Boas ya dari Amerika dan Malinowski dari Inggris. Nah, misalnya ini menekankan pada bagaimana disiplin antropologi mempunyai perspektif yang lebih memahami ke dalam masyarakat dengan cara metode mereka, yaitu harus terjun untuk memahami mereka, harus terjun ke dalam masyarakat itu, memahami, terjun long term dalam waktu yang lama, bahkan harus memahami bahasa. Kalau Anda mau belajar orang Jawa, Anda harus datang ke Jawa, kampung di situ, tinggal lama bersama-sama dengan mereka, belajar bahasanya, memahami komunikasinya, itu baru kamu atau menjadi antropolog. Nah, itu menurut Malinowski ya, dan Franz Boas. Nah, ini menjadi pijakan mungkin antropologi modern. Nah, walaupun mungkin masih sederhana, tetapi sudah mulai menjadi pijakan bagaimana antropologi, cara perspektifnya dalam mempelajari masyarakat lain. Ya. Kemudian ada nanti berkembang tahun 60-70 misalkan fungsionalis ya, bahwa masyarakat ini misalnya mempunyai fungsi bahwa apapun culture, kebiasaan, elemen-elemen culture, misalkan stories, budaya mempunyai fungsinya untuk menggerakkan masyarakat, orderliness atau keteraturan di masyarakat. Misalnya Evan Pritchard menulis tentang sihir, tentang magic ya. Sihir dan magic itu fungsinya di masyarakat mempunyai fungsi untuk menyatukan, mengorderkan atau menertibkan, menjamin keteraturan masyarakat. Kalau tidak ada ketakutan atau fenomena witchcraft atau magic atau sihir di masyarakat, manusia akan sembarangan, akan sesuka hatinya, sehingga ada kemungkinan besar tidak akan terjadi ketertiban, keteraturan, dan itulah fungsi dari budaya, elemen-elemen budaya di masyarakat yang disebut tadi dalam madhab fungsionalis antropologi fungsionalis ya. Nah, ini berkembang, kemudian selanjutnya misalkan dari kelompok madhab strukturalis yang mengatakan bahwa budaya itu adalah bangunan budaya, strukturnya itu adalah dalam struktur otak atau struktur berpikir manusia. Nah, lewat kacamata atau ya kacamata antropologi bahasa linguis, kelompok strukturalis membangun tradisi itu dan ya memikirkan bahwa budaya itu sebenarnya adalah representasi dari struktur dari berpikir yang tergambar dalam linguis, dalam bahasa manusia, dalam bahasa masyarakat. Nah, tidak lama setelah itu, mungkin 1-2 dekade, muncul tahun 60-70 Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz inilah dia melakukan penelitian di Jawa, di Bali, di Indonesia ya, luar biasa, dan menjadikan dia menjadi mungkin kampiun dalam antropologi abad 20-21 sampai sekarang. Saya pikir
belum ada orang yang menandinginya sekarang ini. Bagaimana metode dia melakukan etnografi yang bersifat dia bilang sebagai interpretive anthropology atau metode memahami yang dia sebut sebagai thick description, deskripsi mendalam atau pemahaman mendalam. Dengan metode etnografinya itu menjadi pijakan baru bagi antropologi untuk lebih established, lebih permanen, lebih mapan dalam mempunyai metodologi untuk memahami, untuk mendeskripsikan tentang masyarakat. Ya, nanti Anda akan membaca bagaimana karya-karya Clifford Geertz dan mengetahui bagaimana gambaran Clifford Geertz melakukan penelitian etnografi, kemudian melakukan interpretasi dan menghasilkan tulisan-tulisan yang kemudian disebut sebagai sangat klasik dalam antropologi. Ya. Nah ini sejarahnya. Nah, di mana posisi antropologi agama? Ya, kalau kita lihat tadi 4 bagian dari antropologi, ya, saya pikir antropologi agama berada pada cultural anthropology, atau antropologi budaya, karena agama adalah dalam antropologi adalah bagian dari budaya, ya, bagian dari budaya. Karena nanti kita akan mungkin di depan kita akan mencari definisi tentang agama, tetapi aspek-aspek agama sendiri seperti ritual, keyakinan, doa, cerita-cerita, doktrin-doktrin praktek itu adalah terkait sekali dengan behavior atau perilaku masyarakat yang terkait dengan budayanya. Maka kita menempatkan antropologi agama dalam cultural anthropology. Nah, sekarang kita belajar tentang perspektif antropologi yang komparatif dan holistik. Apa maksudnya? Komparatif dan perspektif. Jadi, memahami budaya manusia itu dalam deskripsi kita, dalam hasil-hasil tulisan nanti itu harus bercorak. Komparasi, ya. Perbandingan. Apa artinya? Perbandingan. Ya, semua orang itu mempunyai budayanya masing-masing, kemudian juga mengetahui budaya orang lain, mengetahui teori-teori yang beredar di masyarakat, asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat. Maka semua itu digunakan di dalam memahami. Nanti kita juga akan punya satu sesi tentang etnografi, tapi garis besarnya adalah komparasi itu adalah itu. Tidak mungkin kita sebagai seorang antropolog dari Indonesia misalkan belajar atau menulis atau menginvestigasi tentang budaya orang Malaysia tanpa membawa perspektif kita sebagai seorang Indonesia. Maka ketika mengejawantahkannya dalam tulisan, maka kita akan juga cross cultural. Nah, inilah sifatnya cross cultural studies. Jadi kita studi secara cross cultural. Kita membawa keyakinan, bukan keyakinan, tapi perspektif kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Minahasa. Kemudian kita juga pernah tinggal misalnya di Sumatera, atau kemudian kita juga otomatis mungkin kita punya perspektif sebagai orang Sumatera, kemudian kita pernah belajar di Malaysia, tentu kita membawa perspektif Malaysia, ada yang mungkin belajar di Jepang, ada yang mungkin belajar di Amerika, mempunyai perspektif-perspektif itu, ya. Pengetahuan itu semua dipakai, digunakan, diaplikasikan, diolah, dicampur-campur, kemudian ditulis. Nah, itu menghasilkan apa yang disebut sebagai perspektif komparasi. Ya. Jadi tanda tidak. Makanya antropolog itu disebut kalau dia berada dalam desa untuk mempelajari desa, dia bukan berarti belajar tentang desa itu, tetapi dia tidak belajar desa itu, tetapi dia belajar di desa itu. Ya. Jadi kalau Clifford Geertz berada di Mojokerto atau di Pare di Kediri, dia tidak belajar tentang Pare, tetapi dia belajar di Pare. Apa yang dia pelajari? Fenomena masyarakat yang tidak hanya di Pare, di mana-mana.
Tetapi dia belajarnya di Pare, tentu dia akan meminjam fenomena, data-data dan seterusnya yang ada di Pare. Nah itu, jadi antropolog itu bukan, kalau Anda menulis dalam perspektif antropologi, Anda bukan menulis sekedar tentang satu desa, tetapi Anda berada di desa itu, tapi dari desa itu Anda mengolah dari berbagai perspektif yang Anda ketahui secara global. Maka mungkin Anda pernah ke Cina, Anda pakai itu, Anda pernah ke Jepang, Anda pandai, Anda pernah ke Amerika, Anda pakai. Nah, perspektif-perspektif inilah yang disebut tadi perbandingan, ya, cross cultural studies. Maka misalnya, kalau Anda baca-baca buku antropolog seperti Clifford Geertz, Turner, atau siapa yang Marshall Shahlin, ya, nah, atau banyak sekali Evan Pritchard, bahkan kalau kita baca elementary form of everyday agama yang punya siapa, Durkheim, orang bilang Durkheim itu bukan sosiolog, tapi mungkin bukan antropolog, tapi dia juga antropolog, ya. Saya pikir, ya, dalam tulisan-tulisannya dia berada pada satu wilayah, tetapi dia satu wilayah, tetapi dia membicarakan juga wilayah-wilayah yang lain, aspek-aspek yang lain, aspek budaya, teoris, dan lain-lain yang dia dapatkan, yang dia pelajari dari fenomena-fenomena sebelumnya atau fenomena di tempat lain. Nah, ini ciri dari antropologi. Anda menulis tentang aborigin, maka pasti selalu melibatkan perspektif-perspektif yang sama di tempat lain, yang itu sebenarnya fenomena budaya semacam itu tidak saja terjadi di satu tempat, juga di tempat yang lain. Nah, ini perspektifnya antropologi, ya. Maka perspektif antropologi ini akhir-akhir ini banyak sekali, ya, dipakai mungkin dalam penelitian apapun. Maka antropologi agama bisa saja sebenarnya adalah artinya perspektif antropologi dalam mempelajari fenomena masyarakat beragama. Ya, ini jadi mudahnya begitu. Apa antropologi agama, ya? Perspektif antropologi dalam mempelajari fenomena masyarakat beragama atau budaya agama. Itu singkatnya. Jadi tidak, perspektif antropologi apa? Ya tadi, komparasi. Yang kedua adalah holistik. Apa itu holistik? Ya, menyeluruh. Jadi, apa yang terjadi di satu wilayah tidak eksklusif terjadi pada wilayah itu, tapi itu terkait dengan wilayah lain. Apa yang terjadi dalam satu bidang, ekonomi, politik, atau kesehatan, pendidikan, itu tidak terkait dalam satu saja bidang itu, tetapi itu terkait dalam bidang-bidang yang lain. Maka salah kita kalau mengatakan bahwa ini hanyalah antropologi, hanya itu saja, tapi dia terkait sejarah, dia terkait politik, psikologi, sistem masyarakat setempat, dan di luar juga, itu yang kita sebut holistik. Nah, itu jadi memang agak, menurut saya ini agak susah dan memang tantangan yang luar biasa bagi masyarakat kita Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia bahkan, yang tidak familiar, belum familiar dengan metodologi antropologi semacam ini. Walaupun sebenarnya ya sudah ada tradisi berantropologi di masyarakat Asia juga sudah ada, kan, artinya mencatat masyarakat lain itu sudah. Tapi perspektif dan disiplin antropologi bagaimanapun harus diakui itu sangat berkembang dan sangat maju muncul di Barat. Jadi sumber-sumber yang kita pelajari, Clifford Geertz, Turner, Malinowski, kemudian Evan Pritchard, dan lain-lain juga tentu bersumber dari mereka yang ini menjadi, saya yakin menjadi kelemahan metode antropologis alternatif kalau memang kita mau memaksakan, dan kelemahan kita tentu bahasa. Maka dalam arti untuk mempelajari teori-teori, kemudian kajian-kajian sebelumnya yang sudah sangat
kuat, dibutuhkan kemampuan atau skill bahasa untuk memahami teks-teks, interpretasi, disiplin kajian-kajian antropologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, saya kira hal itu yang paling penting yang saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Pertama adalah pengertian antropologis, kemudian sejarah, kemudian perspektif. Nah, sebelum saya akhiri, satu lagi interpretasinya. Ini harus juga menjadi kata kunci hari ini. Jadi antropologi adalah ilmu seni memahami masyarakat, memahami masyarakat dan budayanya. Apa interpretasi? Dengan interpretasi, interpretasi itu memahami, dan memahami itu tadi disebut adalah thick description. Thick description itu tidak bisa mungkin kita lakukan kecuali kita terjun di dalam masyarakat. Para antropolog mengatakan harus long term, tidak bisa sebentar. Tapi long termnya berapa tergantung tradisi masing-masing fakultas antropologi di dunia itu punya definisi sendiri. Di Amerika biasanya 2 tahun. Kita harus di lapangan 2 tahun untuk memahami masyarakat itu. Nah, itulah diperlukan. Jadi Anda berbeda dengan jurnalis yang datang ke tempat melaporkan, kemudian upload di paper, upload di online, di print media. Dia hanya itu perspektif jurnalis, tidak membawa interpretasi. Nah, sementara antropolog itu datang, diam, mengikuti, memahami, mencoba berkomunikasi, kemudian terjun di dalamnya, mengobservasi melalui metode yang sangat berkembang dan kompleks tapi berkembang. Nah, itulah jalan interpretasi yang harus, skill of interpretation yang harus dimiliki oleh seorang antropolog, tidak terkecuali antropolog agama. Ya, kalau kita paksakan harus memang ada itu antropolog agama. Baik, minggu depan kita akan mengetahui tentang apa itu definisi agama dan apa itu thick description yang sangat dikembangkan oleh Clifford Geertz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.